Halo siswa kelas 11 MIPA. Saya berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, kemudian menggunakan masker saat kalian bepergian, serta jaga jarak ya. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai transport membran. Nah, pada kali ini saya juga akan menjelaskan mengenai praktikum transport membran. Transport membran itu apa sih transport membran? Jadi transport membran itu adalah peristiwa perpindahan molekul, baik itu menggunakan energi atau tidak menggunakan energi. Nah, transport membran itu terbagi menjadi dua, yaitu transport membran pasif dan transport membran aktif. Untuk yang transport membran pasif, dia tidak menggunakan energi, yang artinya dia itu dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan transport membran aktif, dia menggunakan energi karena dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai transport membran pasif. Nah, karena ada kata transport membran, jadi itu adalah perpindahan molekul melalui membran sel. Nah, kita juga ketahui membran sel itu bersifat selektif permeabel, yang artinya dapat dilewati hanya oleh molekul tertentu. Di sini transport membran nanti kita akan praktikum mengenai osmosis. Jadi nanti kita akan menggunakan kentang atau wortel. Jadi nanti kalian silahkan praktikum atau eksperimen kali ini di rumah masing-masing. Oke, saya akan mulai untuk menjelaskan kalian mengenai cara menghitung konsentrasi ya, karena nanti kita akan menggunakan berbagai macam konsentrasi untuk praktikum transport membran ini. Jadi mulai saja ya, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung konsentrasi. Nanti kita akan pakai 4 perlakuan di dalam praktikum kita. Jadi konsentrasi 0% yang pertama, konsentrasi 0% di sana nanti tidak menggunakan garam atau gula. Nanti kalian bisa menggunakan bahan-bahannya itu garam atau gula. Kemudian yang kedua itu konsentrasi 5%, konsentrasi 10%, dan konsentrasi 15%. Sekarang saya akan menjelaskan kalian bagaimana cara menghitung konsentrasi. Jadi yang pertama, kita mencoba menghitung konsentrasi 5%. Konsentrasi 5%. Konsentrasi 5% dalam airnya nanti kalian menggunakan 50 ml. 50 ml. Jadi ini misalnya menggunakan air 50 ml ya. Kalau nanti kalian dalam percobaan menggunakan 100 ml, disesuaikan aja cara menghitungnya. Nah, ini caranya kalau misalnya membuat konsentrasi garam 5% dalam 50 ml, caranya seperti ini. 5% itu 5/100 dikali 50 ml. Jadi sama dengan ini 0 bisa dicoret ya. Jadi 5 kali 5 25. 25 dibagi 10 2,5 gram. Nah, nanti kita akan pakai ini dalam bentuk 2,5 gram. Jadi artinya 2,5 gram itu garam. Garam 2,5 gram dalam 50 ml air. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti untuk konsentrasi yang 10%, 15%, caranya sama menggunakan seperti ini cara menghitungnya. Oke, semoga kalian memahami cara menghitungnya ya. Apabila nanti tidak tahu, tidak jelas dengan cara menghitungnya, nanti bisa ditanyakan melalui WA atau diskusi GC. Oke, sekian ya. Kita akan lanjut ke praktikum. Baiklah, kita sampai ke tahap praktikum. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan praktikum mengenai transport membran. Nah, di sini saya memakai kentang dalam percobaannya. Nanti silakan kalian bisa menggunakan kentang atau wortel. Jadi seperti itu. Kemudian ini saya sudah menyiapkan 4 gelas nanti untuk percobaan. Jadi untuk percobaan kalian di rumah bisa menggunakan gelas atau mangkok. Jadi terserah kalian yang ada di rumah apapun bisa kalian pakai untuk percobaan seperti ini. Jadi ini ada 4 gelas karena kita akan melakukan percobaan 4 perlakuan. Jadi ini konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15%. Kemudian jangan lupa juga ya, karena kita juga ini menggunakan air. Kalian bisa siapkan air. Di sini saya pakai air mentah ya, air mentah saja nggak apa-apa. Kalian pakai air mentah. Bisa saya siapkan. Kemudian kalian untuk mengukur nanti volume, kalian bisa menggunakan gelas ukur di rumah. Kalau biasanya kalau dilihat kan gelas ukurnya di kaca. Nah, ini bisa menggunakan gelas ukur yang ada di rumah kalian masing-masing. Kemudian ini kalian bisa menggunakan timbangan nanti untuk menimbang
menimbang kentang atau menimbang garam, kan bisa menggunakan timbangan seperti ini di rumah. Jadi silahkan kalian pakai seadanya apa yang ada di rumah kalian. Kemudian nanti kalian bisa menggunakan garam dapur ya, garam persediaan yang ada di rumah. Kemudian ini telenang, ada pisau juga nanti untuk memotong kentang. Kemudian ini peeler, namanya peeler nanti untuk mengupas kulit kentang. Sudah saya perkenalkan semua alat-alatnya ke kalian dan bahannya juga. Silahkan kalian bisa catat ya untuk mengerjakan praktikum kalian. Kemudian pertama-tama yang kalian lakukan adalah kentang ini dikupas dulu kalian menggunakan peeler. Jadi kalian mengupas kentang ini menggunakan peeler. Peeler seperti ini. Jadi di rumah kalian silahkan cari peeler. Misalnya tidak ada peeler, kalian bisa menggunakan pisau. Tapi untuk mempermudah dan mempercepat kalian dalam mengupas kentang, kalian sebaiknya menggunakan peeler seperti ini ya. Kemudian setelah kentang dikupas, kentang dicuci bersih seperti ini ya. Ini sudah saya kupas kulitnya, kemudian juga sudah saya cuci bersih. Kemudian kentang nanti akan dipotong-potong. Potong-potongnya itu nanti harus beratnya itu seragam ya. Jadi ini ada konsentrasi 0%, 5%, 10%, dan 15% itu harus seragam semua. Beratnya kentangnya tentunya harus seragam. Nah, ini sudah saya potong juga, ada 4 kentang di sini. Ini masing-masing kentang ini beratnya itu 5 gram. Jadi kalian benar-benar harus dibuat seragam ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen menggunakan kentang yang beratnya itu 3 gram, berarti semuanya ini juga harus 3 gram semua. Misalnya kalian ingin menggunakan kentang yang beratnya 2 gram, ini juga 2 gram semua. Nah, karena saya ini menggunakan kentang yang 5 gram, maka ini semuanya juga saya 5 gram. Jadi ini sudah saya potong seperti ini 5 gram. Oke, cara mengukurnya seperti ini ya. Jadi saya ini dihidupkan timbangannya dulu. Ini diusahakan harus 0 ya, harus 0. Nah, ini saya mau menunjukkan kalian ini 5 gram atau enggak ya. Ini saya timbang. Nah, ini 6 gram. Berarti kalau misalnya 6 gram harus dipotong lagi supaya jadi 5 gram. Nah, ini sudah 5 gram ya. Berarti ini bisa langsung disingkirkan. Nah, ini sudah 5 gram. Jadi harus benar-benar dibuat seragam semua ya. Nah, ini juga 5 gram. Ini 6, berarti harus kita buat 5 gram. Nah, ini sudah 5 gram semua ya. Jadi beratnya itu sudah seragam semua. Jadi ini ada 4 kentang yang beratnya sudah saya bikin seragam semua, jadi 5 gram. Sekarang kita akan lanjut ke konsentrasi. Untuk konsentrasi garamnya 0%, berarti kita hanya menggunakan air 50 ml. Untuk yang konsentrasinya 5%, berarti tadi itu kita sudah menghitung, berarti kita menggunakan sebanyak 2,5 gram. Kemudian untuk yang 10% dan 15%, kita bisa menggunakan menyesuaikan seperti itu ya. Kita langsung akan menimbang untuk konsentrasi garamnya. Setelah kalian menyiapkan kentangnya tadi dengan ukuran yang seragam seperti ini, ukurannya 5 gram semua. Sekarang kalian menyiapkan atau menimbang garam ya dengan konsentrasi. Jadi ini 0% tanpa garam, kemudian ini 5%, 10% dan 15%. Untuk yang 0% jadi tanpa garam seperti ini. Kemudian yang ini 5% dari 2,5 gram garam. Untuk yang konsentrasi 10% dia menggunakan 5 gram garam. 15% 7,5 gram garam. Nah, kemudian untuk airnya kita akan berikan air ini masing-masing 50 ml. Jadi sekali lagi nanti untuk praktikum nanti silahkan kalian boleh menggunakan sama seperti saya 50 ml atau bisa jadi nanti kalian menggunakan 100 ml. Nah, ini karena saya gelas yang saya gunakan untuk praktikum tidak terlalu besar, maka saya menggunakan 50 ml. Jadi nanti kalian mengukur 50 ml ya masing-masing. Menggunakan gelas ukur.
Nah, ini langsung dimasukkan ke masing-masing gelas percobaan. Nah, setelah semuanya sudah kalian beri air, jangan lupa untuk diaduk. Jadi ada garamnya ini diaduk agar larut garamnya. Diaduk hingga larut ya. Nah, usahakan untuk menggunakan sendok plastik seperti ini karena ini garam. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan sendok yang seperti biasanya ada di rumah, misalnya tidak sendok plastik, akan membuat berkarat ya, cepat berkarat karena ini garam. Jadi kalian usahakan menggunakan sendok plastik. Kemudian setelah larut semua, kita akan masukkan kentang ini secara kompak ya, secara kompak. Dan jangan lupa untuk kalian men-setting stopwatch yang ada di HP kalian. Jadi ini saya percobaan dengan rentan waktu 5 menit. Jadi selama 5 menit saya akan masukkan masing-masing kentang yang sudah saya tadi timbang 5 gram ke 4 gelas ini. Nah, setelah saya masukkan ya, jadi masukannya benar-benar kompak ya. Setelah itu kalian baru menghidupkan stopwatch HP. Jadi ini usahakan masukkannya bareng-bareng ya. Nah, ini langsung di stopwatch. Jadi ini harus 5 menit. Oke, kita sambil menunggu 5 menit ya. Nanti setelah 5 menit apakah yang terjadi? Setelah 5 menit kalian melakukan percobaan terhadap kentang ini. Setelah 5 menit kalian ambil masing-masing kentang. Jadi kalian ambil masing-masing kentang yang di 0%, di 5%, 10%, dan 15%. Kalian masing-masing langsung kalian ambil aja, angkat kemudian ditiriskan di piring seperti ini agar tidak tertukar. Jadi kalian benar-benar harus yang mengingat sendiri ya, mengingat ini yang konsentrasi 0%, ini 5%, ini yang 10%, dan yang terakhir ini yang 15%. Kemudian setelah itu untuk menimbangnya kalian jangan lupa ya, ini yang tadi 0%, kalian lap menggunakan tisu, kemudian kalian timbang di timbangan. Nah, seperti ini. Untuk yang 0% dia tidak mengalami perubahan apa-apa, masih tetap 5 gram. Kemudian yang ini masuk ke konsentrasi 5%. Jangan lupa ya untuk kalian lap kentang, jadi agar airnya itu tidak terhitung juga ya. Jadi ini terus kemudian jangan lupa nih kalian perhatikan strukturnya ya. Jadi ini yang 0%, ini yang konsentrasi 5%. Jadi jangan lupa ya untuk strukturnya kalian juga amati. Kemudian untuk yang 5% dia masih tetap 5 gram ya, ini masih tetap 5 gram. Kemudian ini yang konsentrasinya itu 10%. Untuk yang 10%, nah ini menjadi 4 gram, jadi ada penurunan. Untuk yang konsentrasi terakhir 15%, apakah ini turun atau dia tetap ya, kita lihat ya. Dia juga mengalami penurunan 4 gram. Nah, setelah ini kalian bisa lakukan lagi terhadap si kentang ini. Jadi yang 0% silahkan dimasukkan ke 0% lagi, ke 5%, 10%, dan 15%. Lakukan lagi 5 menit lagi. Jadi tadi 5 menit,
kalian masukkan lagi jadi 10 menit, jadi 5 menit kan tambahkan 5 menit jadi 10 menit. Kemudian nanti setelah 10 menit kalian ambil lagi. Setelah itu nanti kalian akan lakukan lagi yang ketiga kali sampai 15 menit. Jadi nanti kalian silakan melakukan percobaan sampai 15 menit ya. Jadi 5 menit pertama, 5 menit kedua, dan 5 menit ketiga. Nanti kalian silahkan catat apa yang terjadi di 15 menit terakhir. Kemudian nanti kalian juga buat kesimpulannya kenapa beratnya si kentang ini bisa turun, atau kalau misalnya kenapa yang di 0% itu beratnya tetap. Nah nanti silahkan kalian lakukan kesimpulan atau pembahasan dari teori yang sudah ada. Oke, sekian praktikum transporter brand pada kesempatan hari ini. Semoga kalian dengan melakukan praktikum ini jadi menambah ilmu kalian mengenai materi transport brand. Terima kasih semuanya dan tetap jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati.